Ya, saudara, video asusila yang diunggah ke media sosial sebagai aksi balas dendam ini banyak menimpa kaum perempuan. Peristiwa ini tentu saja ini berulang seperti yang menimpa seorang artis baru-baru ini. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kejahatan semacam ini? Dan apakah ancaman hukuman bagi para pelakunya? Kita bahas dalam diskusi. Buat yang main medsos, mungkin pada tahu nih, video asusila yang pemeran perempuan di dalamnya ini mirip artis. Ya, fenomena dokumentasi pribadi, viral dan menyebar di media sosial ini disebut dengan revenge porn atau balas dendam dengan sengaja menyebarkan dokumentasi pribadi yang gak seharusnya dikonsumsi publik. Jahat banget ya. Ya, kita bahas kali ini dalam diskusi apa revenge porn itu dan apa juga sanksinya menurut hukum di Indonesia. Duh, dan terjadi lagi. Ya, video asusila yang sebenarnya ini adalah dokumentasi pribadi seorang artis, menyebar di media sosial. Video berdurasi 47 detik tersebut menyebar di media sosial dan pertama kali katanya disebarkan oleh akun Twitter bernama @dedekugem. Bukan netizen namanya, kalau nggak cocokologi. Menurut netizen, perempuan dalam video tersebut katanya mirip artis Rebecca Klopper. Buntut dari tersebarnya video asusila yang diduga mirip dirinya ini, sang artis langsung melaporkan akun Twitter yang diduga pertama kali menyebarkan video tersebut. Penerima kuasa dari RAPK alias RK melaporkan pemilik akun Twitter Dedek Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Adapun barang bukti yang didapat yaitu 1 lembar hasil screenshot akun @dedekugem. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pemilik akun Twitter tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ITE, penyebar video porno akan diancam hukuman 6 tahun penjara. Ya kalau itu dikena Undang-Undang ITE kan 6 tahun kan. Tapi kalau KUHP tergantung pasalnya karena kita nggak tahu kejadiannya gimana gitu kan. Itu kan di kesusilaan KUHP, kemudian di pornografi, di Undang-Undang ITE juga pasal-pasalnya ancamannya berbeda. Tapi kalau ITE dulu itu kan 6 tahun, pasal 27 Junto 45 itu Undang ITE ya. Yang dulu kemudian di KUHP pasal 21 dan seterusnya. Jadi artinya tergantung apakah pasal yang akan dikenakan oleh penyidik atau juga kalau sampai ke pengadilan nanti yang terbukti yang mana. Karena itu kan versinya macam-macam. Kalau itu hanya cuma satu pasal 27 kan. Nah di pornografi banyak pasalnya, di kesusilaan juga banyak pasalnya. Nah karena kita nggak tahu faktanya, gitu, kita susah menentukan. Cuman sekali prinsipnya orang tidak boleh mempertontonkan itu mengandung ya kesusilaan maupun pornografi. Saya tanya tanggapan warga soal kasus ini. Tanggapannya beragam. Berkasihan juga ya orang tersebut karena ya pencemaran itu namanya ya, pencemaran untuk seorang. Karena kita sebagai manusia biasa pasti ada kekeliruan, pasti sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Saya nggak bisa bilang siapa yang salah ya, karena di sini itu udah jadi konsekuensi dari yang namanya era sekarang udah mudah banget tersebar gitu. Jadi sebenarnya netizen juga secara natural mereka mungkin kalau ada berita-berita kayak gitu langsung menjudge di satu sisi gitu, dan mungkin sisi yang lain yang mungkin merasa dirugikan juga sebenarnya harusnya dia juga introspeksi gitu. Kalau memang nggak mau tersebar videonya, ngapain bikin video-video kayak gitu loh. Untuk yang salah sebenarnya ada dua pihak yang salah sih ya. Kalau dari Rebecca-nya mungkin salah karena melakukan hal yang harusnya tidak pantas gitu ya. Terus kalau untuk yang nyebarin juga itu kan termasuk aib orang ya. Jadi privasi orang tuh sebenarnya harusnya nggak boleh disebarin karena juga ada undang-undangnya kan. Penyebaran video dokumentasi pribadi seperti ini biasanya didasari oleh balas dendam si penyebar video terhadap orang yang ada di video atau foto asusila tersebut. Sengaja dibiarin, ini namanya revenge porn.
Revenge porn ini banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau orang terdekat korban yang memang sengaja nih pengen menjatuhkan nama baik korbannya. Nah, rata-rata korbannya ini adalah perempuan. Menyebarkan video asusila seseorang tentu ada ancaman hukumannya. Apalagi kalau pelaku penyebaran video dan foto asusila tersebut bermaksud untuk mengancam dan memeras seseorang. Asusila, kalau kesusilaannya ya tersendiri itu perbuatannya kalau disebarkan, jadi yang melakukan kecuali yang sifatnya privat ya, untuk kepentingan pribadi itu lain soal ya. Tapi kalau itu disebarkan kena, yang menyebarkan kena. Tapi kalau nanti ada ancaman, itu deliknya ancaman sendiri. HP sendiri, siapa tidak boleh mengancam kan? Ancaman kekerasan dan sebagainya juga akan menjadikan tindak pidana tersendiri. Oke lah yang bersangkutan melakukan perbuatan kesusilaan, tapi bukan dijadikan ladang bisnis dengan cara ancaman kan? Dengan ancaman itu misalkan untuk kepentingan tertentu ya, untuk menjatuhkan lah, untuk kepentingan cari keuntungan ekonomi, nah itu lain. Jadi sekali lagi bisa tindak pidana tersendiri. Jadi yang ngancamnya melakukan perbuatan itu kena. Revenge porn bisa dialami oleh siapa saja. Jadi harus berhati-hati. Ingat, berpikir sebelum bertindak. Jangan apa-apa dikontenkan. Jangan apa-apa tuh diviralkan. Ya, terlepas dari kesalahannya, orang yang ada dalam video asusila tersebut tetaplah korban. Korban dari kebencian seseorang yang sengaja membuka aib demi kepuasan. Oke, tulis ya pendapat kamu soal revenge porn ini di kolom komentar.